Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan bahwa as-sa'adatu fi talatin, yang artinya adalah bahwa bahagia itu jika kita melakukan 3 hal. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idza un'ima 'alaihi syakara. Yang pertama yang membuat kita bahagia adalah apabila kita diberi rezeki oleh Allah. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa ada 2 kenikmatan kebanyakan di antara kita kurang bersyukur. Apa kedua kenikmatan tersebut? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis sahih riwayat Al-Bukhari, nikmatani, ada 2 kenikmatan, maqbulun fihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia terlena, kebanyakan manusia kurang pandai bersyukur. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah, bernama nikmat sehat. Alhamdulillah kita selalu bersyukur hari ini, sore ini, saat ini kita dalam keadaan sehat, dan kita memohon kepada Allah agar hidup kita selalu sehat. Kemudian kenikmatan yang kedua yang dilupakan oleh manusia yaitu al-faragh, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kehidupan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, bahkan kemarin menjelang bulan Ramadan ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sampai hari ini kita hidup, sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki amal saleh kita. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kalau kita mendapat rezeki kemudian kita bersyukur, kita menjadi orang yang bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ibrahim, khususnya ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum, sekiranya kita bersyukur, la azidannakum, Allah berjanji pasti rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, kalau kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, Allah akan memberikan ancaman, sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau menyampaikan sebuah kisah supaya kita pandai menjadi orang yang bersyukur. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya yang berjudul At-Tiqah. Ada seorang sahabat Anas bin Malik, sekaligus juga sahabat Ibnu Abbas, bernama Abu Kilabah. Yuk kita perhatikan supaya kita jauh lebih bersyukur dari sebelumnya. Abu Kilabah ini aslinya dari Basrah, yang wafat di negeri Syam, negeri para nabi dan rasul, meninggal pada tahun 105 Hijriah. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Tiqah bahwa salah seorang tentara muslim di perbatasan suatu hari sedang jalan-jalan menemukan sebuah rumah tenda yang berada di tepi pantai. Akhirnya didekati oleh Abdullah bin Muhammad. Kata Abdullah bin Muhammad, ketika mendekati sebuah tenda, terdengar seseorang sedang berdoa. Akhirnya didekati, kemudian dia dengar doanya. Apa doanya? Doanya sangat dahsyat. Doanya adalah, kebetulan orang ini bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Berdoa orang ini, Allahumma ya Allah, auzi'ni, berilah aku anugerah, an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya. Yang artinya, ya Allah, saya bersyukur atas karunia, atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala kathirin man khalaqta tafdila. Dan saya juga bersyukur aku mendapatkan nikmat yang orang lain tidak dapat. Kata Abdullah bin Muhammad bingung, ini orang berdoa paham apa tidak isi doanya. Kenapa? Karena yang berdoa tadi intinya dua. Pertama, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan dia bersyukur mendapat nikmat yang orang lain tidak dapat. Padahal Abu Kilabah ini ketika berdoa, kondisi tubuhnya kasihan, yaitu kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung juga, matanya katarak, tidak bisa melihat dengan baik, telinganya juga samar-samar, tidak bisa mendengar dengan baik. Kata Abdullah bin Muhammad, wahai fulan, barangkali Anda doanya salah. Saya melihat seakan-akan Anda tidak punya kelebihan. Kok Anda bilang, ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur mendapat rezeki yang orang lain tidak dapat. Anda kan buntung, kedua kakinya buntung juga, Anda gak bisa melihat. Anda melihat saya juga tampak tidak bisa melihat. Saya berbicara juga Anda terkadang tidak nyambung karena gak mendengar dengan baik. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam At-Tiqah, orang ini menjawab,
wahai fulan, Anda tahu tidak, sekiranya terjadi tsunami, air laut ini menenggelamkan saya, tidak apa-apa. Sekiranya ada petir, ada halilintar, tubuhku gosong, tidak apa-apa. Sekiranya bumi ini terbelah, terjadi gempa, saya masuk di dalamnya, tidak apa-apa. Dan sekiranya gunung itu menimpa tubuhku, tidak mengapa. Asal apa wahai fulan? Asal saya masih punya lisan dan saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa orang dalam keadaan menyedihkan tapi tetap bersyukur. Akhirnya Abu Kilabah ini bilang sama tamu yang baru datang, wahai fulan, karena Anda datang ke kemah kami, boleh tidak saya minta tolong? Boleh, silakan. Tamunya bilang, siap, saya akan membantu. Abu Kilabah yang buntung ini ngomong, wahai tuan, saya sudah 3 hari kehilangan anak saya. Saya ini tinggal hanya berdua sehari-hari. Saatnya makan, anakku yang menyuapi. Saat sholat, anakku yang mengambil air wudhu. Bisa tidak bantu saya menyarikan anak saya di mana? Kata tamu tadi yang bernama Abdullah bin Muhammad teringat sebuah hadis. Hadis yang berbunyi, li'an amshiya ma'a akhin li ahabbu ilayya min an a'takif syahran di masjid hada. Artinya, kata Nabi SAW, saya keluar rumah membantu saudaraku yang membutuhkan. Saya keluar rumah membantu teman yang ada hajat. Itu lebih baik daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Akhirnya Abdullah bin Muhammad si tamu ini, baik, akan saya bantu. Saya akan mencarikan anak Anda posisi di mana. Akhirnya tamu ini meninggalkan Abu Kilabah yang buta, yang buntung, ditinggalkan. Setelah melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dia melihat dari arah jauh kayak ada gundukan tanah. Didekati. Setelah didekati, kemudian dia tahu kelihatan kayak seorang anak kecil yang baru saja dicabik-cabik oleh binatang buas. Akhirnya mati setelah didekati. Masya Allah, anaknya orang yang buta tadi, anaknya Abu Kilabah, kondisi tubuhnya hancur, dicabik-cabik oleh binatang buas. Bingung dia, gimana cara menyampaikan kepada yang orang buta, orang yang tidak bisa mendengar, orang yang buntung. Sambil berjalan dia teringat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya, nabi yang berkeluarga bahagia, hartanya banyak, binatang ternaknya banyak. Suatu saat diuji oleh Allah dengan penyakit kulit. Akhirnya anaknya meninggal, istrinya menjauhi, bisnisnya habis, binatang ternak kekayaannya hancur, bahkan teman-temannya meninggalkannya. Kata tamu tadi, kata Abdullah bin Muhammad, akan saya ceritakan nih kepada orang yang buta tadi yang anaknya meninggal dicabik-cabik binatang buas. Sampai di lokasi tenda tadi, Abu Kilabah yang cacat tadi bilang, "Fulan, kok cepat sekali? Kayaknya Anda ini yang tadi datang ya?" Karena Abu Kilabah kan pendengarannya tidak jelas,
matanya, penglihatannya tidak jelas. Ya betul, saya tadi yang mencarikan anak Anda. Tamu ini yang bernama Abdullah bin Muhammad bilang, wahai fulan, boleh tidak saya cerita? Ya silakan. Anda kenal nggak Nabi Allah yang bernama Nabi Ayub? Ya saya tahu, kata sahabat Abu Kilabah. Menurut Anda, Nabi Ayub dengan Anda lebih mulia mana? Kata Abu Kilabah, jelaslah lebih mulia Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian tamunya bilang, tahu enggak kalau Nabi Ayub anaknya meninggal? Ya saya tahu. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Sabar. Anda tahu enggak istrinya juga meninggalkan? Ya saya tahu. Akhirnya Abu Kilabah ngomong dengan jelas, wahai Tuhan, sampaikan saja apa yang terjadi dengan anak saya. Kata Abdullah bin Muhammad, baik, saya akan ceritakan. Anak Anda baru saja meninggal. Anak Anda baru saja mati, dicabik-cabik oleh binatang buas. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, patut kita ambil keteladanan supaya kita pandai bersyukur. Abu Kilabah mendengar anaknya mati dicabik-cabik binatang buas. Saya belum pernah mendengar sekeren ini. Dia mengatakan Alhamdulillah. Mana ada orang tua yang anaknya meninggal dicabik-cabik binatang, dia mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Demi Allah, anakku anak yang soleh. Dia taat kepada Allah, taat pada Tuhannya, ibadahnya baik, berbakti sama orang tua. Alhamdulillah, saya bangga memiliki anak yang soleh. Habis mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tiba-tiba dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan, ya, kami ini milik Allah dan kami sekeluarga pasti akan kembali kepada Allah. Jangankan anak kita, istri kita, kita sendiri milik Allah. Habis mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tiba-tiba orang ini meninggal. Abu Kilabah ini habis mengucapkan Alhamdulillah, habis mengucapkan kalimat istirja, langsung meninggal. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana ini? Kalau jenazah saya tinggal, khawatir dimakan oleh binatang buas. Kalau saya duduk di sini, saya bingung, gimana cara merawat jenazah sendirian? Dan saya ketakutan, khawatir. Baru bilang begitu, tiba-tiba datang 4 orang temannya sesama pasukan muslim. 4 orang ini datang mendekati Abdullah bin Muhammad, kemudian nanya, wahai Abdullah bin Muhammad, kenapa Anda menangis? Ya, saya menangis menceritakan dengan panjang lebar kisahnya. Habis itu 4 tentara muslim nanya, ini siapa yang ditutup kain? Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, saya tidak tahu, tapi kelihatannya orang baik ini. Coba kita buka siapa? Dibuka oleh 4 orang tentara muslim ini. Setelah dibuka, tiba-tiba 4 tentara muslim ini tersungkur mendekati jenazah orang tadi. Kemudian dikecup keningnya. 4 orang ini mengatakan, demi Allah ini orang soleh, demi Allah ini orang ahli ibadah. Orang-orang di malam hari tidur, demi Allah ini tidak tidur tapi sholat malam. Siang hari orang-orang pada makan, demi Allah ini orang suka puasa sunnah. Ini orang ahli zuhud, ahli ibadah, ahli taqwa. Akhirnya 5 orang ini berpikir, yuk kita urus jenazah ini. Akhirnya orang ini dimandikan,
setelah dimandikan kemudian dikafani, setelah dikafani disolati kemudian dikubur. 4 ditambah 1, 5 tentara ini setelah mengurus jenazah pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, Abdullah bin Muhammad pada malam harinya tidur, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Tiqah. Malam harinya dia bermimpi. Masya Allah. Biasanya orang soleh mimpinya baik, beda dengan kita mungkin. Ketika bermimpi dia terheran-heran. Kenapa? Karena Abu Kilabah yang dia temui, kedua tangannya buntung, kakinya buntung, dia temukan di surga, di taman yang sangat indah. Karena surga bahasa Arabnya Al-Jannah. Al-Jannah itu artinya taman. Jadi surga secara bahasa artinya taman. Dia temukan Abu Kilabah yang dia kubur itu berada di tengah taman surga yang sangat indah. Didekati, akhirnya saling menyapa. Kata Abdullah bin Muhammad, ada kan yang kemarin saya temui di pinggir pantai? Kata Abu Kilabah, dia kayaknya Anda ketemu saya dulu, Anda bantu saya begini-begini. Akhirnya Abdullah bin Muhammad nanya, karena memang orang soleh itu sukanya iri kalau melihat orang beramal soleh. Wahai fulan, wahai Abu Kilabah, boleh tidak kasih tahu apa rahasianya? Kok Anda bisa masuk surga? Akhirnya Abu Kilabah ini menjawab sambil membacakan surat Ar-Ra'd ayat 24. Jadi ditanya, kenapa Anda bisa masuk surga? Apa amalannya? Tolong kasih tahu, saya juga ingin. Jawabannya, beliau membacakan surat Ar-Ra'd ayat 24 yang berbunyi, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, yang artinya salamun alaikum, selamat, sejahtera, sukses buat kalian, bima sabartum, karena Anda ketika ada hal yang tidak nyaman Anda sabar, dan Anda ketika mendapat rezeki Anda bersyukur. Fa ni'ma uqbad dar, tempat yang terbaik adalah surga bagi orang-orang yang bersyukur. Maka pembahasan tadi saya sampaikan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyid, seseorang pasti bahagia kalau melakukan 3 hal. Yang pertama tadi yaitu kalau diberi rezeki bersyukur. Kenapa bahagia? Pasti ini sudah rumus dari langit. Kalau bersyukur pasti rezekinya ditambah. Ustaz, saya sudah bersyukur, tapi kok perasaannya belum? Yang salah kita sendiri. Bisa jadi versi kita sudah bersyukur, tapi menurut Allah belum. Maka dari itu, yuk bersama-sama jangan banyak mengeluh, banyaklah bersyukur, banyaklah mengucapkan alhamdulillah supaya rezekinya ditambah. Yang kedua, gimana indikator bahagia? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idza betuliya sabara. Orang supaya bahagia ketika tertimpa musibah, yang harus kita lakukan adalah sabar. Gimana bentuk sabar? Bentuk sabar paling tidak kita mengucapkan 3 doa. Ketika kita tertimpa musibah, yang harus kita lakukan adalah sabar. Bentuk sabarnya salah satunya kita mengucapkan 3 kalimat. Pertama, yang namanya musibah tidak hanya kematian.
semua hal yang tidak menyenangkan namanya musibah. Disunahkan mengucapkan 3 hal. Pertama, kita wajib mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita mengucapkan Allahumma jurni fi musibati. Artinya, ya Allah, saya mendapatkan musibah, tidak apa-apa. Contoh misalnya, naik motor, kemudian karena licin, qadarullah, akhirnya jatuh. Kemudian tangannya lecet, motornya ke bengkel. Kalau versi yang kedua, tidak apa-apa ya Allah, tidak apa-apa saya dapat musibah ini, asal di musibah ini saya dapat pahala. Itu konsep sabar yang kedua. Yang ketiga, kita berdoa sebagaimana doanya Nabi, wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, tidak apa-apa saya dapat musibah, asal ya Allah Engkau ganti dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Ini diajarkan Nabi. Orang mendapatkan musibah, rumusnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, ya Allah berilah pahala dalam musibah ini. Dan yang ketiga, tidak apa-apa ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik lagi. Hadis ini kisahnya tentang salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Kalau baca dalam sirah sahabat, ini pasangan yang sangat romantis antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah terkenal ganteng dan akhlaknya baik. Ummu Salamah terkenal cantik dan akhlaknya baik. Singkat cerita, Abu Salamah meninggal dan Ummu Salamah menjadi janda. Ketika Ummu Salamah meninggal, kemudian iddahnya selesai, dilamar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab ditolak. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah menolaknya. Akhirnya Nabi SAW datang ingin melamarnya. Ketika mau melamar, kata Ummu Salamah, saya sudah tua. Kata Nabi, saya juga sudah berumur. Yang singkat cerita, menjadi istri Nabi SAW. Karena Ummu Salamah sabar dan dia berdoa, ya Allah gantilah dengan suami yang lebih baik. Yang terakhir, bahagia itu adalah kalau kita berdosa, segera membaca istighfar, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, bahagia itu adalah ada rizki, kita bersyukur, tambah rizkinya. Ada musibah, kita sabar, diganti dengan yang lebih baik. Bahagia itu adalah kalau kita berdosa, kemudian istighfar dan taubat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada orang yang bahagianya melebihi orang yang rizkinya ditambah, mendapat ganti yang terbaik, kemudian dia ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan luar biasa. Berarti bahagia itu tidak bisa dimiliki oleh orang kaya saja, tapi siapapun yang mengamalkan nasihat Nabi SAW,
maka dia bisa menjadi orang yang berbahagia. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang senantiasa sabar, dan menjadi orang yang senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.